Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan kefahaman kepada kita semuanya, dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan, hikmah yang Allah tambahkan, kita semuanya akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat ibadah dan mengagungkannya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir di surat At-Talaq ayat 11 dan 12. Untuk itu silakan dibuka mushaf Al-Quran dan tafsir. Kita akan baca terlebih dahulu dan setelah itu kita akan kaji tafsir dan kita ambil hikmahnya. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم الله الذي خلق يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يتنزل الأمر بينهم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Rasulullah, seorang Rasul, yatlu yang membaca alaikum kepada kalian ayatillah, ayat-ayat Allah, mubayyinatin, bayyinat menjelaskan ayat-ayat Allah, bayan itu penjelasan, mubayyinat menjelaskan atau yang menerangkan berbagai macam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Liyukhrija agar keluar alladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan melaksanakan amal saleh, minadh dhulumati, dari kegelapan, ila nuri, kepada cahaya. Wa may yu'min billah, dan siapapun yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan melakukan amal saleh, yudkhilhu, maka dia akan dimasukkan jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina, dia akan kekal fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Qad ahsanallahu, sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan, lahu, kepadanya, rizqan, rizki. Sungguh Allah telah menganugerahkan rizki yang baik kepadanya. Allah alladzi yang khalaqa, telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit, wa minal ardi, dan begitu juga 7 bumi,
Mithlahunna seperti itu. Jadi langit 7 lapis, bumi pun ada 7 lapis. Yatanazzalul amru, yatanazzalu turun al-amru perintah, bainahunna di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti yang disebut dengan sunnatullah, perintah Allah atau ketetapan Allah. Baik yang ada di langit ataupun di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Yatanazzalu amru bainahum. Allah telah menurunkan perintah di antara mereka. Lita'lamu, agar kalian mengetahui anna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah qad ahata, telah meliputi bi kulli syai'in, segala sesuatu ilman, dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Setelah kemarin kita membahas seperti apa bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap mantan istrinya dan terhadap anaknya. Ya, jika merasa benar maka bermusyawarah. Karena jika kita ingin melaksanakan kewajiban, ya, yang mungkin dirasakan sangat berat, tapi jika hal itu diniatkan untuk melaksanakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya setelah dia merasa sulit kemudahan demi kemudahan. Ya. Jadi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya modal dari segala hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika seseorang, ya, dalam keluarganya mengalami goncangan, kemudian dia mengatakan begini, Ustaz, saya sudah mulai tidak ada rasa kepadanya. Seorang suami mengatakan begitu untuk istrinya, seorang istri mengatakan begitu kepada suami. Maka ketahuilah, wahai kalian para suami, wahai kalian para istri, bukan sudah tidak ada rasa, bukan mulai tidak ada rasa, akan tetapi yang mulai hilang itu adalah takwa. Ya. Ketika ketakwaan ada, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyatukan hati dan pikiran kalian sehingga keluarganya utuh. Ketika takwanya sudah mulai tidak ada, maka keluarganya akan mulai berpecah. Maka takwa adalah obat penawar utama, baik ketika dia berkeluarga ataupun dia pecah dan keluar sampai dia mengalami tolak atau khulud. Ya, jika pun itu terjadi, maka tunaikan kewajiban-kewajiban ketika Anda mentalak atau ketika Anda dikhulud. Ya, ketika ditalak jelas ada masa iddah. Ya. Ketika punya keturunan bayi, maka tetap bayi itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Ya. Ada mantan istri, ada mantan suami, tapi mantan anak, mantan bapak, mantan ibu, jangan sampai talak yang Anda lakukan menjadi korban anaknya, anak menjadi korban. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak. Ayat yang kita bahas sekarang ini secara umum menjelaskan bahwa fungsi diutusnya Nabi dan Rasul adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingat, target dari syariat
Islam, hukum-hukum Allah itu adalah untuk menegakkan kemaslahatan bagi semua pihak. Ya, dan itu telah jelas dijelaskan oleh para nabi dan para rasul. Khusus di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah lengkap dijelaskan. Tinggal kita mau tidak mempelajari. Ya. Di sini nanti ada sunnatullah fil Quran. Ya, itu dia yang disebutkan syariah. Ada juga sunnatullah fil kaun. Ya, sunnatullah fil kaun itu apa? Itulah yang orang banyak menyebutnya dengan hukum alam, padahal bukan hukum alam, tapi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Baik, kita masuk ke dalam tafsirnya. Rasulullah yatlu alaikum ayatillah bayyinatin, ay wa arsala ilaikum, dan dia telah mengutus ilaikum kepada kalian rasul dan seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'u alaikum ayatillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kepada kalian, dia membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, wadihat jaliyah, dengan sangat jelas. Ya, wadihat itu jelas sehingga tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang salah. Jaliyah nampak jelas, mau dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubayyinul halal wal haram, menjelaskan mana halal mana haram, wa ma tahtajuna ilaihi minal ahkam, dan apa yang kalian butuhkan ya dari hukum-hukum, semuanya jelas. Nah, memang ada yang sahih ya secara ayat teksnya, secara hadis teksnya jelas sehingga mudah dipahami, tapi ada juga ya yang kurang jelas. Nah, ini untuk mengkaji Al-Quran dan hadis, kita membutuhkan ulumul Quran dan ulumul hadis untuk menyimpulkan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membutuhkan satu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu usulul fiqh. Jadi mengkaji ulumul Quran itu cukup, mengkaji ulumul hadis itu enggak cukup, tapi kita juga harus mengkaji ilmu usulul fiqh. Ya, untuk apa? Untuk memudahkan kita semuanya mengambil faidah-faidah dan mengistinbat hukum yang terkandung dari ayat dan hadis tersebut. Ya, jadi makna kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran itu maksudnya bukan hanya kembali kepada Al-Quran secara tekstual, tapi juga kita harus memiliki pemahaman. Nah, pemahaman itu didukung dari ilmu apa? Baik teksnya, ilmu teksnya, ya, mulai dari munasabahnya, mulai dari ilmu bahasanya, ataupun konteksnya. Konteks itu apa, tafsirnya seperti apa? Ya, kemudian para ulama tafsir, para ulama fikih itu seperti apa? Sehingga kita lengkap pemahamannya, tidak parsial, tidak hanya menurut kita saja. Kemudian qala fil bahr, dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit ya disebutkan oleh Imam Ibnu Hayyan Al-Andalusi, wa dhahir anna dzikra huwa Al-Quran, yang dimaksud dengan az-zikr adalah Al-Quran, wa anna Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan az-zikr Rasul yatlu alaikum ayatillah, Rasul yang menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dibacakannya adalah Al-Quran. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur, liyukhrijal mu'minina al-muttaqin minadh dhalalati ilal huda, agar orang-orang beriman itu ya mereka menuju cahaya. Ini maksudnya bukan berarti orang beriman dan orang bertakwa ada dalam kegelapan, bukan. Berarti maupun mukhalafahnya kalau tidak beriman, kalau tidak
Islam tidak iman berada dalam kegelapan. Kalau Anda tidak mau dalam kegelapan, beralihlah menjadi orang-orang yang Islam, iman dan takwa. Ya. Minad dhalalati ila al-huda, dari kegelapan kepada petunjuk. Wa min dzulmatil kufri, dan dari kegelapan kufur wal jahl dan bodoh ila nuril iman wal ilm, menuju cahaya iman dan ilmu. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan wa may yusaddiq billahi wa ya'mal bi ta'atihi. Siapa yang percaya dan membenarkan Allah dan beramal bi ta'atihi, dengan mentaati Allah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ay yudkhilhu fil akhirati jannatin. Kelak di akhirat pasti akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tajri min tahti qusuriha anharul jannah, yang mengalir di bawah istana surga itu sungai-sungai surga. Tentu sungai surga itu beda dengan sungai Kali Cilamaya itu yang bau hitam, beda dengan sungai Kalimalang bau hitam. Kalau di surga nanti, masya Allah, masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun. Allah Subhanahu wa taala gambarkan surga bagi orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ya kan? Ada sungai dari khamar. Oh, di surga ada khamar, ya. Udahlah, daripada nunggu nanti lama-lama, saya mau minum khamar di dunia saja. Beda khamar di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian khalidina fiha abada, makithina fi tilkal janan jannatul khuldi abada. Mereka akan tinggal di dalam surga itu, surga keabadian, abadan, selama-lamanya. La yakhrujuna minha wa la yamutun. Mereka tidak akan dikeluarkan dari surga dan mereka tidak akan mati. Masya Allah, ya. Qad ahsana Allah lahu rizqahu, qad tayyaba Allah rizqahum fil jannah wa wasa'ahu lahum. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki yang baik bagi mereka di dalam surga, wa wasa'ahu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah melapangkannya bagi mereka. Lianna na'imaha daimun, karena kenikmatan yang ada di dalam surga itu daimun, selama-lamanya. La yanqati', tidak akan pernah terputus. Orang Tabari, Imam Tabari mengatakan, ay wasa'a lahum fil jannat ar-rizqa. Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagi mereka di dalam surga ar-rizqa, rizki. Wa huwa ma rizqahu min al-ma'ad wal masalih. Apa yang diberikan rezeki kepada mereka itu minal mafa'im, dari makanan-makanan, wal masyarib, dari minuman-minuman, wasailu ma'adda di awliyaihi fiha bitayyibihi lahum, dan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada awliyanya, kepada waliullah, alaina awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dimaksud dengan waliullah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, Ustaz tidak membahas masalah penampilan. Ya, tidak lantas, tidak otomatis orang pakai imaman, pakai gamis, ya kemana-mana bawa kartu subhanallah. Itu disebut dengan aulia Allah. Ya, jangan terjebak hanya dengan penampilan. Yang mengetahui si A wali Allah, si B wali Allah itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian merasa diri paling bertakwa, ya, paling suci. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena yang mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafil ayat mana ta'ajjub wa ta'zim. Dalam ayat ini terkandung hal yang ajaib dan hal yang agung. Lima razaqallahu al-mu'mina min as-sawab, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada orang-orang beriman, min as-sawab, berupa balasan. Balasannya luar biasa.
Kemarin kita membahas ini di kelas 11. Ya. Jika kita perhatikan ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kemarin ada pertanyaan itu begini, Ustaz, kita itu kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Berarti Allah butuh dong ibadah kita. Dia kemarin gitu ya. Ustaz sampaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa kepada kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu tidak akan sebanding dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Rezeki Allah kepada kita 24 jam non-stop. Dan semua apa yang kita butuhkan Allah berikan. Ya. Kemudian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berapa lama? Hanya katakanlah 5 sampai 10 menit setiap sholat, betul kan? Berarti kalau 5 waktu sholat 5 kali 5 hanya 25 menit. Ibadah kita kepada Allah sehari semalam hanya 25 menit, padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita 24 jam non-stop. Itu pun ketika sholat Allahu Akbar. Yang kita ingat siapa? Apakah pasti dari awal sampai akhir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Waktu sholat saja terkadang kita lupa kepada Allah, apalagi kalau tidak sedang melaksanakan sholat. Sering lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya dalam Islam, siapapun orang yang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang berlipat ganda, minimal 10 kali lipat. Standarnya 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Betul. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un. Ya, kalau keburukan baru niat saja Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebuah keburukan. Keburukan akan dicatat menjadi keburukan ketika keburukan itu sudah dilakukan. Dan keburukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bertobat kepada Allah. Walaupun dosanya sudah membunuh melebihi gunung apa itu? Ya, walaupun melebihi gunung Uhud sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa seseorang jika dia taubat dan nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ya. Thumma asyara ta'ala ila athari qudratihi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di antara contoh kemahakuasaannya wa azimi sultanih dan maha agungnya kekuasaan Allah wa jalalihi. Faqala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Ay Allah al-azim al-kabir, Allah yang agung yang maha besar. Wa alladhi khalaqa bi qudratihi, yang telah menciptakan dengan kemahakuasaannya sab'a samawati tibaqa, 7 langit berlapis-lapis. Ada yang bisa di antara kita bikin 7 lapis langit? Ya, jangankan itu ya kita ya. Wa min al-ardi, begitu pula bumi. Bumi itu ternyata 7 lapis. Silakan nanti baca bagaimana penelitian para ahli geologi. Kadzalika khalaqa sab'a ardina ba'daha fawqa ba'din biduni tafawuqin bi khilafi samawat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 langit itu berlapis-lapis memang, satu dengan yang lainnya tanpa terjadi kesalahan. Ya tanazzalul amru bainahum, ayat tanazzal wahyullah wa yajri amruhu wa qadahu baina samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala urusan, baik urusan-urusan langit, urusan bumi, dan urusan apa yang ada di langit dan di bumi. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu anna man qudira ala khalqi dzalika qadirun ala kulli syai'. Agar kalian mengetahui bahwa man qadara ala khalqi dzalika, bahwa siapa yang mampu melakukan semua itu, ya qadirun ala kulli syai',
pasti mampu terhadap segala sesuatu. Langit dan bumi tadinya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi yang dahsyat luar biasa saja Allah mampu, apalagi selain itu. Wa Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma ay wa li ta'lamu, agar kalian mengetahui annahu ta'ala alimun bi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu, la takhfa alaihi khafiyah. Tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, ya, maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan itu pasti akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun bersama-sama atas dosa yang pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ampunan, rahmat, keberkahan kepada kita semuanya di dunia wal akhirah. Demikian pembahasan surat Al-Talaq secara umum. Tentu masih sangat banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Talaq. Jika awalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang talaq, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa segala sesuatu telah diatur dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, maka jangan pernah lupa untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan segala upaya kita tinggalkan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Siapapun yang melakukan dosa dan kemaksiatan, wabil khusus, ya, talak, kemudian mereka semakin berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mentalaknya tidak dengan baik, ya. Kemudian setelah ditalak dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Kemudian setelah ditalak diumbar itu aurat-auratnya, dibongkar seluruh rahasia-rahasia selama dia berkeluarga, maka hal itu bukan merupakan bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun talak, silakan Anda talak, tapi tetap tegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Anda cerai masih ada dalam bingkai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.